dipersilahkan. Selesai. Baik, saya akan melanjutkan untuk mata kuliah ini. Belajar tentang gen yang memberikan kode atau memberikan regulasi pada sifat pertumbuhan. Sebelum saya share, kira-kira ada yang sudah tahu kira-kira gen apa yang meregulasi atau memberikan kode-kode genetik terhadap sifat pertumbuhan atau sel-sel yang terkait pertumbuhan? Barangkali ada yang sudah pernah membaca. Izin menjawab, Bu, MC4R mungkin ya, Bu? MC4R, ya. Kira-kira apa MC4R itu, Mbak? Sudah paham belum ya? Siapa tadi yang menjawab? Iya, Ibu. Bagaimana, Ya. Bu? Siapa lagi? Rani, Bu. Hah? Rani. Rani. Oh ya, sama Rani. Ya, mesti ngerti. Ya, apa gen MC4R itu kira-kira? Yang saya tahu, gen MC4R itu gen yang ada pada makhluk hidup seperti ternak yang mengatur pola makan, nafsu makan ternak gitu, Bu. Jadi dapat mempengaruhi pertumbuhan ternak dari panjang kepala, lebar kepala, tinggi ternaknya seperti itu, Bu. Dan bobot badannya juga. Metabolismenya seperti apa? Paham nggak? Metabolisme atau pathway atau kerjanya hormon itu seperti apa? Gen itu seperti apa? Belum ya? Belum Kalau paham ya? sampai situ belum, Bu. Belum ya? Oke. Ya, kita akan pelajari hari ini itu. Saya akan share dulu PPT-nya. Ya. Oh, sorry. Ini harusnya diperlebar ya. Belum terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Tapi ya, apa namanya? Oke, ya. Baik, kita akan belajar tentang gen MC4R. Saya kira di lab kami itu di lab genetika dan pemulihan ternak banyak yang sudah meneliti tentang MC4R ini, ya, baik di mahasiswa saya maupun Bu Teti itu banyak meneliti tentang gen ini, gitu ya. Memang benar bahwa gen ini itu merupakan bagian dari 7 reseptor ya di transmembran G protein yang ada di hipotalamus gitu dan memiliki peran penting di dalam mengatur asupan pakan ya atau food intake, juga keseimbangan energi dan berat badan pada mamalia yang tentu saja kaitannya nanti kalau ada berat badan itu tentu saja ada ukuran tubuh gitu ya. Sifat-sifat pertumbuhan itu juga akan memiliki dampak adanya ekspresi dari gen ini gitu ya. Mulai dari asupan pakan, keseimbangan energi sampai ke ekspresi ke fenotip berat badan maupun ke ukuran tubuh ya. Nah, gen ini sudah banyak diteliti ya oleh banyak organisme ya. Ada di sapi, ya. Kemudian ada di babi, domba, ya. Ayam, ya. T, ya. Sudah ada beberapa yang melakukan penelitian atau mengkaji gen ini ekspresinya seperti apa ya di beberapa ternak itu, ya.
Ini seperti yang penelitiannya Kim, Zhang, ya, Song ini tentang sapi, kemudian pada babi itu juga sudah diteliti. Bahkan kalau di tempat kami itu ada kambing, ya, kambing Pligon, ya, ada kambing bangsa lain yang kita kerjasama dengan Sei Putih itu Lolit kambing itu juga meneliti tentang MC4R. Kemudian dengan sapi Madura, sapi PO, ya. Kalau kamu lihat di paper-paper saya dan Bu Teti dan mahasiswa-mahasiswa di lab kita itu banyak yang sudah meneliti tentang gen MC4R ini, gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai apa namanya pathway-nya, ya, itu gen MC4R ini dimulai adanya sinyal dari hipotalamus, ya, yaitu pada apa namanya sinyal-sinyal PFN dan ARC ini, ya, ini akan memberi sinyal untuk mengaktifasi beberapa molekul seperti ada leptin, ya, ada sebentar. Ini kalau saya buka yang lain gini, kamu terlihat di situ enggak ya? Ada 2 gini nih ya. Yang terlihat di tempatmu apa? PPT-nya Nggak ada, aja Bu. atau Cuman hah? PPT-nya aja, Bu. Cuman PPT-nya. Oh, PPT-nya aja. Oh, oke, ya. Jadi apa namanya? Sinyal atau aktivasi dari gen MC4R ini dimulai dari adanya populasi neuron di dalam hipotalamus, yaitu PFN, ARC, itu ya. Itu adalah neuron-neuron yang ada di hipotalamus yang dia menyebarkan sinyal, ya, menyebarkan sinyal ke berbagai molekul. Ada leptin, ada insulin, ya, ada grelin, ya. Nah, khusus yang sinyal yang ditangkap pada molekul leptin ini, itulah yang akan mengontrol asupan makanan dan rasa kenyang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu jika ada sinyal yang dikirim dari hipotalamus tadi, ya, neuron-neuron yang dikirim dari hipotalamus tadi itu, ya. Kemudian sinyal itu ditangkap, ya, atau dibawa oleh leptin reseptor dan ditangkap oleh neuron yang lain, ya. Contohnya kalau dia ditangkap oleh POMC neuron, ya, POMC neuron dalam nukleus, ya, maka leptin reseptor tadi itu akan menghasilkan hormon yang disebut alfa MSH, ya, nih. Ya, jadi kalau leptin reseptor tadi berikatan atau berinteraksi dengan neuron PUMC, maka dia akan mensekresikan hormon yang disebut alfa MSH. Ya. Nah, alfa MSH ini itu akan memberikan sinyal pada gen MC4R. Ya. Nah, jika dia melakukan atau mengaktifasi, ya, mengaktifasi gen MC4R ini. Nah, kalau MC4R ini diaktifasi oleh hormon alfa MSH, itu akan menyebabkan atau menghasilkan sinyal kenyang, ya, kenyang sehingga dia berhenti makan karena udah kenyang, kan gitu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau tadi leptin reseptor ini dia itu berinteraksi dengan neuron yang lain yang disebut AGRP, ya, atau agouti related protein gitu, ya, dan dia akan menghasilkan AGRP ini, ya, neuron AGRP akan menghasilkan AGRP. Jika dia memberikan sinyal pada gen MC4R, maka yang muncul adalah rasa lapar, gitu. Ya. Nah,
ekspresi dari gen MC4R ini ya, itu lebih banyak ke yang kenyang atau yang lapar misalnya. Kalau dia lebih banyak mengikat pada AGRP, berarti dia lapar, sehingga dia makannya banyak. Kalau makannya banyak, feed intake-nya banyak gitu, otomatis pertumbuhannya akan meningkat. Kalau pertumbuhannya meningkat, berarti mungkin ukuran-ukuran tubuhnya juga akan meningkat. Nah, itulah kenapa gen MC4R ini mempunyai peran penting di dalam ekspresi dari fenotip seperti bobot badan, ukuran tubuh, sampai ke pertumbuhannya. Meskipun juga kalau Anda punya data-data feed intake ya, yang kaitannya dengan asupan pakan, itu juga bisa kita cek bagaimana ekspresi ini ke fenotip yang asupan pakan. Tapi bisa juga karena ini memberikan sinyal, asupan pakan ini juga memberikan sinyal pada pertumbuhan tentu saja. Semakin banyak asupannya, semakin tinggi pertumbuhannya, kan gitu logikanya ya, atau teorinya. Maka kita juga bisa mengkaitkan antara ekspresi gen ini, bagaimana ekspresinya terhadap sifat-sifat pertumbuhan seperti bobot badan dan ukuran tubuh. Nah, itulah ya, maka kenapa gen ini kita pelajari di dalam ternak kita atau di laboratorium kita, bagaimana ekspresinya di dalam mengontrol tadi sifat-sifat pertumbuhan itu tadi. Seperti yang saya sampaikan mungkin ya sebelumnya, bahwa di lab kami itu belajarnya adalah tentang functional gene, ya, bukan metabolisme detail di sini. Ya, artinya kita mau ngecek berapa besarnya ekspresinya, bagaimana prosesnya di sini, itu bukan itu ya. Tapi lebih ke functional gen ini ekspresinya ke sifat di luar sini yang dihasilkan dari metabolisme sel ini, itu sifat keluarnya fenotipnya seperti apa. Nah, hubungan antara ini dengan inilah yang kita pelajari. Ya, itu tuh namanya functional gene theory gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Prinsip dasar dari gen MC4R itu adalah itu. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, siapa ini namanya? Sebutkan nama ya, karena aku enggak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Muafi, dipanggil Zain saja Bu. Saya ingin bertanya terkait BDNF ini berfungsi sebagai apa ya Bu, kalau boleh tahu? Terima kasih. Apa? BDNF mana ya? Iya, yang tadi kan yang apa teraktivasinya MC4R ini oleh AGRP sama alpha MSH ini kan langsung ke BDNF ini Bu, kalau saya lihat ini. Oh ya. Ya. Fungsinya adalah dia setelah ini sebagai kalau reseptor kan penerima ya. Ya penerima sinyal ya, penerima sinyal untuk mengantarkan sinyal-sinyal MC4R ini menuju ke tadi kan ini mulai dari sini sinyalnya ya. Sinyal ini ke sini kemudian ketemu dengan ini misalnya ya. Kemudian alfa, kemudian ketemu dengan ini gitu kan. Nah, sinyal ini ditangkap oleh apa? Yaitu oleh BDNF. Kemudian diteruskan ke NTRK2 ini baru ke kontrol untuk food intake, sehingga nanti dampaknya ke pertumbuhan gitu. Jadi sinyalnya tuh nggak berhenti di sini, tapi ditangkap dulu oleh siapa? Nah ini perantaranya, perantara menangkap sinyal dari hasil interaksi antara MC4R dengan hormon alfa MSH yang menyebabkan rasa kenyang tadi. Ya, gitu. Yang ini juga. Ya. Nah kalau ini ya, ini sinyal ini menyebabkan decrease food intake ya, anoreksigenik sinyal. Nah, disebut kalau sinyalnya itu berupa anoresigenik sinyal, itu menurunkan
asupan makan ya. Nah, karena ditangkap oleh ini BDNF ini. Kemudian dia berakibat ke atas sana. Ya, sedangkan yang ini ya, itu juga ditangkap seperti itu. Tapi nangkepnya tidak diblok, tapi dia memberikan ekspresi yang positif sehingga menimbulkan rasa ingin makan gitu. Ini sebagai perantara ya, perantara untuk menangkap sinyal hasil interaksi antara MC4R dan AGRP. Oke. Oke Saya Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. ya. Sudah paham ya sampai di sini? Nah, ini berikutnya adalah contoh-contoh ya. Ini diambil dari salah satu tesisnya ya, entah Latifah atau mahasiswa kami, Bu Yati dan mahasiswa saya, Latifah atau Bu Penny ya, saya lupa ini saya ngambilnya dari mana, tapi dari salah satu tesis atau disertasi mereka. Nah, dia sudah mengumpulkan berbagai macam literatur gitu. Gen MC4R ini sudah diteliti di apa saja. Ada babi, ada sapi, ya, ada domba, ya, ada kambing, ada kerbau bahkan ya. Nah, ini polimorfismenya atau SNP-nya yang dipakai untuk melihat ekspresi dari gen MC4R itu terhadap berbagai macam fenotip kenampakan luarnya. Nah, ternyata setelah dilakukan analisis statistik, ya, ekspresi dari gen MC4R yang dilihat dari adanya polimorfisme di urutan bahasa ini ya 1426G dia berubah menjadi A, ada perubahan mutasi di sini, single nucleotide polymorphism karena satu bahasa saja gitu ya. Itu ternyata setelah dicek pada babi itu dia mempunyai asosiasi positif terhadap feed intake ya, back thickness dan ADG. Ini terlihat dari misalnya kok bisa seperti itu. Ya ini perubahan satu bahasa ini menyebabkan ada perubahan variasi feed intake ya, back thickness dan ADG yang signifikan pada sampel yang diteliti. Jadi satu sampel itu dicek secara genetiknya ya, ada perubahan tidak ini di sini bagaimana ekspresinya, apakah itu individunya itu berupa GG atau AA, dia homozigot atau heterozigot GA misalnya, itu ekspresi dia ya individu itu meningkatkan ini atau tidak gitu ya. Dari sampel-sampel yang diteliti oleh Piotr Koswa ini nampaknya dari Rusia ya. Itu ternyata banyak yang menyebutkan bahwa dari sampel itu dia signifikan ada perubahan genotip yang didasarkan pada polimorfisme ini atau SNP ini itu berefek pada perubahan ini ya, perubahan atau variasi data-data fenotipnya ini. Sehingga dia menyimpulkan bahwa ini perubahan ini ya, ekspresi dari gen MC4R pada posisi ini itu terbukti bahwa dia memberikan sinyal pada berbagai sifat fenotip ini ya. Ini pada babi, kemudian pada sapi ya. Ini untuk penelitiannya Liu itu pada ekspresi polimorfisme atau SNP pada posisi ini itu menyebabkan perbedaan berat hidup ya, berat karkas, back thickness dan marbling dan seterusnya. Ya, ini sudah banyak diteliti ya, termasuk penelitian Latifah ya, kemudian ada Pak Tony, ada Bu Penny ya yang meneliti tentang MC4R ini ya.
juga siapa lagi ya, saya lupa, harusnya masuk di sini ya. Nah, tapi belum saya masukkan atau saya ngambil dari tesisnya mahasiswa ini ya. Harusnya saya sebutkan di sini ya. Nanti saya tambahkan. Nah, itu prinsip dasarnya di dalam melakukan pendeteksian apakah ekspresi MC4R itu mempengaruhi berbagai sifat yang terkait pertumbuhan dan feed intake pada berbagai macam spesies atau tidak ya. Ini sudah ada 21 nih yang dari luar saja ini, yang dari dalam belum banyak dimasukkan ya. Mestinya banyak juga yang sudah meliti tentang MC4R. Kemudian ini salah satu contohnya ya. Ini apa namanya? Amplifikasi. Kita misalnya mau mendeteksi gen MC4R ini ya. Ini di MC4R ini ada di kromosom. Siapa yang sudah penelitian di sini yang ikut Bu Teti ataupun kalau saya yang S1 nggak ada ya. Yang S1 yang ikut MC4R siapa ya? Kemarin kayaknya ada. Jalu atau siapa itu MC4R ya. Ini di kromosom berapa ya kalau kambing itu. Jadi gen ini di semua spesies ada gitu ya. Nah ini letaknya di kromosom berapa itu berbeda-beda antar satu spesies dengan spesies yang lain. Nah, ini salah satu contohnya adalah di sapi ini. Kalau tidak salah ini di ekson 1 apa ya. Nah itu apa kita ingin melihat ekspresi gen itu ya di ekson ini di posisi mana misalnya ya. Saya akan melihat ekspresinya di ini nih adalah nukleotida dari gen MC4R yang ada di NCBI ya. Kemarin kalau sudah belajar praktikum barangkali sudah tahu ya bahwa untuk sebelum kita melakukan penelitian di laboratorium, kalau kita mau menggunakan primer dari jurnal yang sudah terbit misalnya, kita harus melakukan konfirmasi primer itu gitu ya. Nah, kita mau cek apakah primer ini posisinya ada di mana ya. Ada forward sama reverse. Nah, ternyata dia posisinya ada di sini. Sedangkan reverse ada di sini. Nah, harus dicek dalam jurnal itu PCR produknya 493 gitu ya. Maka harus dicek nih dari sini sampai di sini itu apakah 493 ya. Nah, ini adalah gen target kita yang ingin kita lihat. Kita lihat ekspresinya seperti apa. Apakah ada perubahan-perubahan bahasa di sini atau tidak gitu ya. Nah, kalau ada perubahan bahasa di sini, itulah yang akan kita pakai sebagai alat untuk mendeteksi apakah ekspresinya di ternak-ternak yang kita teliti nanti itu beda-beda atau tidak. Kalau berbeda-beda dan ekspresinya itu secara analisis statistik itu adalah memberikan pengaruh yang berbeda pada ekspresi fenotipnya tadi, maka kita bisa memberikan rekomendasi bahwa perubahan bahasa yang ada di sini itu memberikan efek terhadap ekspresi secara fenotip sifat yang kita teliti. Nah, ini untuk bisa mendeteksi ekspresinya seperti apa per individu, maka harus dilakukan namanya amplifikasi, yaitu perbanyakan proses ya, proses perbanyakan DNA itu ya, itu dengan menggunakan mesin, yaitu mesin PCR ya, polymerase chain reaction. Nah, itu ingin melihat ekspresi dari lokasi ini itu seperti apa gitu ya. Nah, dilakukanlah dengan menggunakan PCR. Nah, PCR nanti itu ada
tahapannya kan denaturasi, annealing ya, kemudian pre dulu ya, pre-denaturasi, kemudian denaturasi, annealing, kemudian extension sampai dengan final extension. Itu sekali siklus ya. Itu prosesnya seperti itu. Ada pre-denaturasi, denaturasi, kemudian penempelan primer gitu ya. Terus itu sampai 35 siklus biasanya. Nah, semakin banyak siklusnya nanti ekspresinya dari target kita ini dari sini sampai sini itu akan terlihat gitu ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan menggunakan elektroforesis gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan elektroforesis kita belum bisa melihat ini ACG-nya ini, susunan basa nukleotidanya ini belum bisa. Kita hanya melihat ini tadi kan amplifikasi DNA ya, berarti kopi-kopi DNA itu ya menjadi banyak begitu sehingga kalau dilihat di dalam elektroforesis dia akan muncul garis gitu ya. Itulah yang disebut sebagai band atau pita DNA gitu. Itu nanti kita lihat ini kan terlihat nih kalau dihitung jumlahnya 493. Nah, nanti harusnya kalau kita mengecek ya posisi ini pita DNA-nya itu harusnya di angka 499 ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kok angkanya ada di situ? Kita harus punya namanya marker size ya. Jadi kalau di lab molekuler untuk mengukur DNA target kita ya di dalam metode elektroforesis itu kita order namanya DNA marker untuk istilahnya ukurannya itu ya, ukuran DNA-nya itu berapa? LD ya, LD namanya apa? Lupa saya. Coba saya diberi bantuan siapa ini yang sudah di lab ini. Faris ya, Faris ada di sini kan ya? Faris? Ada, Bu. Oke. Markernya apa namanya? Markernya yang kamu pakai biasanya yang paling kiri itu apa lali aku jenenge. Marker size-nya itu loh. Apa namanya? Asisten yang ada di sini selain Faris apa? DNA teater bukan, Bu. Ladder ya, DNA ladder. Ya. DNA ladder itu untuk mengukur size-nya. Nah, nanti ada mulai dari 0, kemudian 100 ya, 500 sampai 1000 gitu ya. Itu size-nya. Nah, nanti kalau kita mengamplifikasi DNA target kita ini ya. DNA target kita ini diamplifikasi dengan PCR ya. Nanti bisa kita lihat ekspresinya melalui metode elektroforesis yaitu dengan menggunakan ethidium bromide ya yang bisa menyebabkan pewarnaan dari sistem di elektroforesis itu ya sehingga bisa terekspresi nanti bentuknya ada garis gitu ya. Nah, garisnya itu ada di posisi mana? Apakah benar di 499 ini atau tidak gitu. Nah, itu dicek dengan menggunakan elektroforesis. Ya. Kalau PCR reaksinya itu prosesnya seperti ini. Ada predenaturasi dengan suhunya ada 94 ya. Waktunya 5 menit, 5 detik ya. Kemudian denaturasi 30, annealing 30, extension. Nah, ini tergantung ya, tergantung masing-masing primer itu punya punya setting sendiri-sendiri ya. Kita bisa mencoba-coba juga ya. Nah, kadang-kadang yang membedakan itu adalah di annealing-nya ini. Mungkin yang di sini hampir sama ya. Suhunya hampir sama gitu, tapi yang membedakan adalah di annealing. Annealing itu adalah proses penempelan
primer ini pada DNA template kita, ya. Kan ini yang mau di-copy ya, ini misalnya DNA template-nya, yang ini yang akan di-copy gitu kan. Nah, ini proses penempelan primer ini pada DNA template kita itu ditentukan oleh temperatur yang ada di annealing ini, ya. Nah, ini masing-masing primer ini ya, urutan ini itu beda-beda annealing-nya. Sehingga agar tepat gitu nempelnya, itu primernya suhunya juga harus sama ya, harus precise gitu. Sehingga kenapa kok beda-beda antar primer ini annealing-nya beda-beda. Nah, kebetulan kalau yang kasus ini ya berdasarkan song ini itu annealing temperaturnya 58. Cyclesnya sekitar 35 biasanya ya. Nah, ini total reaksinya ada 20 mikroliter ya. Kemudian resepnya untuk membuat PCR itu dengan menggunakan 2 mikroliter buffer ya, 1,6 DNTP ya, 0,2 primer ya. Primer forward maupun reverse-nya. Ini primer tag itu adalah enzimnya ya, enzim yang untuk PCR ini. Kemudian ada primer forward dan reverse ya, masing-masing 0,8 ditambah dengan distillated water ya, lalu tambah dengan DNA genome ya. 2 mikroliter ini adalah DNA isolated ya, hasil isolasi DNA dari baik darah ataupun dari tisu ya. Yang penting sudah isolated DNA itu kemudian di mix ya, lalu masukkan dalam mesin primer, kemudian kalau sudah hasil PCR produknya ya, setelah selesai melakukan PCR itu namanya PCR produk hasilnya ya. PCR produk itu kita lihat diekspresikan dengan menggunakan elektroforesis yang medianya adalah dengan agarose ya, agarose 1,5%. Itu jumlah agarosnya itu 1,5% gitu. Nanti ekspresinya seperti apa gitu ya. Nah, setelah selesai mengkonfirmasi ini ya PCR target kita atau gen target kita sudah ketemu, oh benar ukurannya segini gitu ya. Harusnya sini ada gambar PCR-nya ya. Jadi misalnya ini ada gambarnya gitu. Di paling ujung ini kita isi sumurnya itu di dalam elektroforesis diisi dengan DNA ladder-nya tadi. Nanti akan keluar ini garis-garis kecil-kecil gitu yang ada garis tebal di angka 100 ya, dan 200, kemudian sampai yang 500 tebal lagi, sampai nanti yang 1000 tebal lagi. Nah, ini baru yang berikutnya nih sampel-sampel kita gitu ya. Nah, kalau dia amplifikasinya bagus maka akan muncul garis ya pada posisi 493. Nah, ini misalnya 500-nya ada di sini berarti ya di antara 400 sama 500 ini yang mendekati ke 500 itu berarti nanti ada garis-garis gitu. Itu namanya pita DNA-nya. Nah, kalau itu sudah dapat ya hasilnya bagus ya. Kita pengen lihat nih seperti apa susunan nukleotidanya, susunan basanya. Kalau kita ingin melihat susunan basanya, tahap selanjutnya adalah dengan melakukan sequencing. Sequencing itu adalah pembacaan ya basa nukleotida ya. Proses pembacaan basa nukleotida dari hasil amplifikasi yang kita lakukan berdasarkan gen target yang kita tentukan. Nah, hasil sequencingnya itu ya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini hasil sequencingnya. Ya. Ini hasil sequencing yang menggunakan PCR ya, PCR DNA. Ya, hasil PCR. Ini saya menggunakan DNA pool ya. Nanti dulu DNA pool, nggak usah jelaskan dulu nanti nggak bingung. Nah, ini hasil sequencingnya ya, kan kelihatan nih urusannya, gitu kan ya. Nah, nanti kemudian kita
setelah mendapatkan hasil sequencing ini, apa yang bisa kita lihat dari hasil sequencing ini, ya. Hasil sequencing ini kita bisa menentukan, mengkonfirmasi apakah target, produk kita, target gen kita tadi, terlihat jelas gitu ya. Susunan basa nukleotidanya tadi terlihat jelas apa tidak gitu ya. Itu bisa dengan proses nanti, namanya apa namanya, di-copy ya, di-copy hasil sequencing-nya ini kemudian dimasukkan ke dalam, Word misalnya, sehingga akan nampak apa, eee, susunannya ya, susunan basa nukleotidanya itu. Masing-masing individu kan tadi misalnya di sequencing gitu ya. Nah, kemudian di-download ya, di-download hasil sequencing-nya ini agar, bisa terlihat, bisa terbaca, susunan nukleotidanya ini ya, tanpa gambar tapi susunannya ini pada, misalnya MS Word atau menggunakan Notepad misalnya ya, sehingga nanti akan muncul, huruf-huruf ini keluar ya, huruf-huruf ini akan keluar dalam. Nah, kalau masing-masing individu itu sudah kita download hasil sequencing-nya, lalu kita sejajarkan nanti ya, kita sejajarkan. Nah, pada posisi tertentu ada tidak polimorfisme di situ? Ya, ada tidak, apa, bedanya antara, bahasa yang di titik itu, ada bedanya atau tidak gitu ya. Nah, ini menurut si, penelitiannya, ini kalau nggak salah saya ngambil dari Tony apa ya, itu, 113 ya. Itu pada posisi ini ya, 113 ini kan 180 ya, ini 180, di sini 1 gini ini kan 10 ya, berarti ini 1090, 10100, 10110, 120, 130 ya, 1130. Nah, 1, 2, 3. 1133. Pada posisi ini ya, ternyata kalau kita cek di, hasil ininya, hasil apa namanya, PCR produknya ya, ternyata ada ini perbedaan bahasanya ya. Ini ada G, ini ada G, ini ada C ya. Di lain-lain semuanya sama nih ya, semuanya sama. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, sehingga ini diduga sebagai SNP-nya, single nucleotide polymorphism. Ya, juga ini gitu kan. Nah, inilah nanti yang akan dipakai untuk menggambarkan ekspresi fenotipnya seperti apa ya, di dalam sampel kita. Misalnya ini individu 1 kan bentuknya G gitu ya. Tapi kalau ada 2 puncak ini, kita bisa menyebutkannya ini sebagai GC ya, karena ada 2. Ini yang biru itu kan C ya, kemudian yang hitam itu G. Nah, ini berarti ini GC, ini GC. Sedangkan ini juga, 2 puncak gitu ya, berarti ini juga GC. Ya, meskipun makanya jangan terkecoh atau jangan menentukan hanya berdasarkan apa namanya, hanya berdasarkan, hasil alignment dari, download dari, bioedit ini gitu ya. Kemudian di-download, kemudian di-alignment, lalu keluar datanya gitu ya. Tapi harus dicek satu persatu. Apakah G ini benar-benar GG? Ya, ternyata dia ada 2 puncak. Nah, kalau 2 puncak berarti dia sebenarnya bukan G, tapi dia adalah hetero gitu. Nah, ini, eee, memang harus teliti ya, satu persatu harus dicek betul apakah dia itu hetero atau homo gitu ya. Nah, itu cara untuk menentukan, konfirmasi, menentukan SNP-nya ya. Posisi SNP-nya ada di mana itu kita cek dari hasil tadi waktu kita, menentukan primer-primer tadi, oh posisi target kita ada di sini ya. Oh SNP-nya ternyata ada di situ gitu kan.
Nah, ini ternyata ada di posisi 11133 ini. Nah, ini harus dicek gambarnya ya, grafiknya di bioedit itu seperti apa ya. Ternyata seperti ini ya. Nah, oke, kalau gitu ini berarti dia ada posisi SNP di sini, ada posisi basa yang berubah gitu ya. Polimorfisme di situ. Nah, kemudian ini kalau mau Anda tadi kalau mau menggunakan SNP ini sebagai alat untuk menentukan genotip ternak, ini kan individu 1, 2, 3 misalnya. Ada jumlahnya 100 gitu ya. Itu bisa menentukan genotipnya dengan melakukan sequencing semuanya. Ya, di sequencing semuanya. Individu 1 sampai dengan 100 di sequencing, sehingga masing-masing nanti akan ketahuan pada posisi ini dia bahasanya apa. Pada posisi yang sama ini bahasanya apa. Sehingga bisa menentukan, oh ini GA, GC, GC, GC. Kemudian yang lain mungkin CC, yang lain mungkin GG, dan seterusnya gitu. 1 sampai dengan 100 kamu punya data genotipnya. Itu berhenti. Kalau mau menentukan genotip dengan menggunakan sequencing, ya itu berhenti sampai di sini. Tidak perlu mencari resistant enzyme. Ya. Cukup berhenti di sini, itu sudah selesai, kita bisa menentukan genotipnya. Nah, hasil genotip itu, kita kan sudah punya fenotipnya juga masing-masing individu itu. Sehingga nanti kita analisis asosiasi antara genotip dan fenotipnya dengan menggunakan ANOVA pola searah. Gitu ya. Apakah perubahan genotip pada gen ini dapat menyebabkan ekspresi yang berbeda pada fenotipnya? Kalau iya, misalnya dia signifikan, perbedaannya seperti apa? Apakah GG dan GA itu ekspresinya berbeda? Berbedanya lebih tinggi atau lebih rendah? Ataupun GG dan GC itu juga ada perbedaan, lebih tinggi atau rendah? Nah, itu bisa nanti memberikan rekomendasi. Oh, ternyata yang GC itu ekspresinya meningkat untuk tadi misalnya feed intake atau berat badan atau ukuran tubuhnya. Oh, kalau meningkat berarti saya merekomendasikannya, kalau kamu mau memilih ternak yang genotipnya adalah GC, itu diharapkan karena DNA ini adalah sifatnya bakal, ya, tidak berubah kalau tidak ada hal yang sangat spesifik, misalnya ada radiasi atau ada kerusakan DNA akibat kimia misalnya ya. Itu kan dia sifatnya bakal, sehingga bisa diturunkan kepada keturunannya. Jadi harapannya kalau ada perubahan genotip di situ, ada perubahan basa dan menyebabkan kita bisa menentukan genotip dari ternak ini, harapannya kalau ini nanti diwariskan kepada keturunannya, ya sifatnya akan sama dengan memiliki misalnya berat badan yang tinggi, misalnya demikian. Ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi bahwa SNP ini ya, SNP ini adalah SNP yang dapat dipakai sebagai alat untuk seleksi ternak yang memiliki sifat pertumbuhan yang tadi hasil analisisnya seperti apa, meningkat. Ya, meningkatnya itu positif, misalnya berapa, misalnya ada peningkatan berapa mau disebutkan, atau ada bilang misalnya meningkatkan bobot badan atau ukuran tubuh yang apa, yang signifikan yang apa, misalnya tinggi gumba misalnya ya. Sehingga kalau untuk melihat itu ya mencari tinggi gumbanya yang bagus-bagus ya pakailah yang GC misalnya ya, genotip yang heterosigut misalnya gitu. Nah, itulah yang kita rekomendasikan ya. SNP ini bisa direkomendasikan sebagai alat seleksi untuk sifat tinggi gumba misalnya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan di slide berikutnya. Silakan. Masih bersama saya toh? Halo? Masih, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan pada diam itu bisa berarti paham, bisa berarti tidak paham. Siapa yang paham, siapa yang tidak paham?
Halo? Kok diam semua? Belum ada pertanyaan, Bu. Yang lain? Faris mungkin udah dong karena sudah melakukan penelitian di laboratorium. Yang lain? Saya sayangnya kok raiso nonton jeneng-jenengi kalian semua ya. Erik, Krisna, Septian. Halo? Krisna? Krisna? Halo? Tak tutup aja kelasnya. Nek diceluki do meneng wae. Nanti kalau saya sudah nutup, wah, selamat siang Bu, terima kasih Bu, banyak banget. Ayo, yang lain mana ini suaranya? Halo, Paham, Bu, paham. paham ya? Siapa lagi? Zayan. Aiko, Bu. Oh, Aiko. Oke, ya. Udah ya. Oke. Ngono lho, mbok jawab. Ditanya kok diem aja semuanya. Oke, kalau sudah paham, nah cara lain ya, kalau sequencing itu kan mahal ya, mahal. Kemudian apa namanya? Tapi waktunya lebih singkat kalau tidak antri. Mesinnya tidak antri dan apa dananya ada, itu sequencing lebih efektif gitu ya. Tapi kalau dananya terbatas, kemudian tidak perlu antri untuk alat sequencingnya maksudnya. Tapi kalau PCR-nya di kampus juga antri ya podo wae jano. Cuman kalau sequencing itu karena di UGM itu yang apply kan banyak sekali juga sehingga antri gitu ya. Meskipun ada perusahaan lain yang menawarkan juga gitu ya. Nah, itu ada cara lain yaitu dengan menggunakan untuk menentukan genotip masing-masing ternak tadi itu atau sampel kita tadi itu, selain dengan menggunakan sequencing adalah dengan menggunakan apa coba? Sebelum saya pindah ke slide berikutnya. Kira-kira yang sudah tahu apa? Kalau sudah praktikum mestinya tahu ya. Apa? Teknik lain yang dipakai untuk menentukan genotip sampel kita selain menggunakan sequencing, menggunakan apa? PCR FLLP bukan, Bu? Ya, Nek Faris mesti ngerti wong kamu mengerjakan di laboratorium ya. Yang lain coba. Selain Faris, selain yang mengerjakan di laboratorium, yang sudah mengerjakan di laboratorium. Aiko. Yang muncul namanya cuma 3 ya, Aiko, Faris, sama Krisna. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, sudah disebut sama Kak Faris, salah satunya PCR ya, Bu. PCR apa? Kan PCR macam-macam. Yang sebelumnya tadi PCR apa? Aiko. Yang tadi, yang sebelum ini, sebelum sequencing tadi kan ada PCR ya. Namanya PCR apa itu? Terus saya agak lupa tadi, Bu, maaf. Ya, yang satu itu adalah PCR amplifikasi. Ya, amplifikasi itu perbanyakan DNA. Ya, perbanyakan dari target kita itu diperbanyak gitu, sehingga akan mesinnya itu mengcopy lebih banyak, pengkopian DNA ya. Itu namanya amplifikasi ya. Kalau yang satu yang dipakai untuk menentukan genotip antar individu itu disebut PCR apa? Tadi Aiko Faris sudah menyebutkan apa? RVLP ya, RFLP ya. Restriction Fragment Length Polymorphism ya. Restriction itu kan pemotongan ya, pemotongan fragmen ya, potongan ya. Apa restriction itu apa ya? Cara memotong ya menjadi fragmen yang disebabkan karena adanya yang dipotong pada polimorfisme ya, pada posisi polimorfisme itu. Nah, ini untuk
melakukan PCR RVLP itu harus ada suatu enzim yang disebut enzim restriksi atau restriction enzyme. Fungsi restriction enzyme ini adalah memotong ya target PCR kita atau target gen kita menjadi beberapa potongan sehingga nanti dimotongnya pada posisi SNP tadi yang sudah kita deteksi tadi itu. Ya. Sehingga nanti dari reaksi enzim yang memotong itu bisa memotong di beberapa posisi gitu ya. Nah, ternyata misalnya kalau untuk enzim tertentu dia motong di lokasi di sini sama di sini ada nanti misalnya hasil kita biasa menggunakan nap cutter ya. Dengan nap cutter itu ada di posisi mana motongnya. Motongnya ada menjadi berapa potongan misalnya. Nah, itu sudah ada softwarenya ya, namanya nap cutter atau bisa menggunakan bioedit juga bisa ya. Kalau saya biasa pakai nap cutter gitu. Nah, itu harus ditentukan dulu enzim kita itu apa yang bisa memotong ini, memotong PCR produk kita atau target gen kita. Nanti kalau itu sudah ditentukan, maka baru kita order resistant enzimnya. Lalu setelah kita dapatkan resistant enzimnya, kita buat reaksinya ya. Selanjutnya dilakukan PCR RVLP yang ada di laboratorium, misalnya menggunakan inkubator ininya mesinnya ya. Kalau PCR RVLP itu tidak pakai mesin PCR lagi, tidak ya. Jadi produk PCR kita itu ditambahkan resistant enzyme itu, kemudian diinkubasi pada suhu tertentu sesuai dengan label yang ada di resistant enzyme itu nanti ada instruksinya. Ini disimpan di suhu berapa lama. Nah, itu agar enzim ini bereaksi di dalam memotong posisi-posisi sesuai dengan potongannya itu suhunya berapa, ini berapa sudah ada ya. Kalau kamu beli resistant enzimnya itu sudah ada spesifikasi itu. Nah, setelah kita inkubasi itu nanti hasil PCR RVLP produknya itu cara ngeceknya sama dengan yang PCR amplifikasi tadi, yaitu dengan melakukan elektroforesis. Yang tadi PCR amplifikasi tadi hasilnya hanya satu band, ya, satu garis gitu. Karena ini nanti dipotong ya, maka hasil PCR RVLP-nya tadi di individu yang sama misalnya, dia akan menjadi beberapa potongan tergantung enzim itu motong berapa di posisi SNP yang kita miliki. Sehingga nanti kita bisa menentukan masing-masing individu itu fragmen potongannya seperti apa, nanti akan berbeda-beda. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya gambar hasil RVLP-nya itu ya. Yang ingin saya jelaskan dulu adalah bagaimana menentukan resistant enzyme itu. Ini di slide berikutnya. Nah, ini tadi misalnya ya. Oh, kita kan sudah tahu nih posisi SNP tadi itu ada di mana gitu ya. Misalnya ada di sini gitu ya. Ini di sini ya, ada SNP-nya ada di sini misalnya. Ini SNP kita. Ternyata SNP ini itu dipotong oleh ini dengan menggunakan nap cutter ya. Softwarenya dengan menggunakan nap cutter ini. Nah, pada SNP ini itu PCR produk kita, ini kan PCR produk kita ya. PCR produk kita panjang misalnya. Itu dipotong oleh enzim ini.
HPY CH4 4 ini ya. Nah, ini dipotong. Nah, nanti ada prosesnya ya. Ini mestinya di praktikum diajarkan nih. Sudah sampai sini belum ya praktikumnya ya? Menentukan resistan enzim. Sudah, Bu. Sudah ya, oke, berarti paham. Nah, sudah sampai sini barang ya, menentukan fragmennya itu menjadi berapa potongan gitu. Sudah ya, Faris ya? Sudah, Faris? Kalau yang kemarin praktikumnya cuman menentukan daerah pemotongan saja dan enzimnya gitu, Bu. Oke ya. Oke. Nah, enzimnya ini daerah pemotongannya ada di satu posisi. Nah, misalnya tadi kita PCR produk kita itu kan size-nya 493, gitu kan? Nah, dia motong pada posisi 318 atau 320 gitu. 318 itu kalau dari 5 sampai 3, 5 prime to 3 prime. Tapi kalau dari 3 prime ke 5 prime itu 320. Jadi milih salah satu aja ya. 318 atau 320 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya 498 gitu ya. Berarti GG. Oh, ini sebentar. Ini yang punya Tony yang salah dulu kayaknya. Saya carikan yang file satunya aja ya, sebentar. Ini punya Tony yang salah waktu itu. Bentar. Oh, sih. Ini aja ya, contoh yang case saja ya, sebenarnya nanti sama aja sih. Bentar ya, saya tak carikan punyanya siapa ya yang bagus. Yang ada gambarnya ya, saya tak golek sing cetono gambare sebentar ya. Saya carikan filenya yang kuliah umum kemarin aja itu. Sebentar ya. Ya, betul. Sebenarnya kalau sudah ada di praktikum sih saya hanya mengulang saja. Yang cetol. Ini apa ya? Yang ada gambar-gambarnya. Kok ada tak ya? Yang komplit di mana ya? Lupa saya yang tahu gambarnya komplit.
Nggak ada. Oke. Ini sudah kelihatan belum PPT yang lain ya? Belum ya? Nanti hasil RVLP-nya itu modelnya seperti ini loh. Nah ini. Jadi kalau misalnya potongannya itu PCR produk kita 399 gitu ya. Nah ini tak copy aja, tak jelaskan. Nah ini tak copy, tak jelasin di sini. Nah nih misalnya. Ini udah terlihat ya Faris ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kita misalnya tadi ini nih contoh lain ya, contoh lain. PCR produk kita atau target kita itu ini sebesar ini ya. Ini di sini 0 begitu ya. Ini 0 ukurannya ya, dari 0. Kemudian di sini 399 gitu ya. Ini di praktikum sudah dijelaskan, Faris. Yang ini ya. Sudah ya. Belum. Nah, Belum, Bu. belum ya. Oke. Nah, ini anunya enzimnya itu menggunakan sebentar. Pasrah anu ya. Enzimnya menggunakan enzim tertentu misalnya ya, saya lupa ya, saya tak golek sing contoh sing cetha ya. Bentar ya, tak stop dulu deh. Pakai apa ya, filenya banyak banget filenya jadi lupa saya itu. Pakai bentar. Contoh saya aja ya. Pada ada nggak ya? Bentar. Nggak ada ya. Yang menjelaskan tentang resistant enzyme itu. Yang biar cetha gitu loh. Kayaknya yang sing ndi ya. Banget. Ya wis gak apa-apa. Ini tak ganti aja. Ini soalnya salah ini yang punya Tony ini. Oke, kita carikan aja. Punyanya. Kan ya. Si kali. Nah,
Banyak banget caranya, kalau nggak ada data kan susah ya. Jadi harus ada data, studi referensi, bukan yang mana ya? Oh, hibah pasca. Nah, ini pakai ini aja. Contoh identifikasi SNP ya, pakai yang pakai hibahnya pasca aja. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana menentukan genotip ya, menggunakan resistant enzyme ya, menggunakan NAPCutter ini ya. Jadi kita pakai SNP-nya itu misalnya di posisi G76 gitu ya. G76 itu gen resistant enzyme apa yang bisa memotong pada posisi ini ya. Ini berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mahasiswa saya itu menggunakan NAPCutter. Ya, itu ada SNP atau resistant enzyme yang bisa memotong pada posisi SNP itu yaitu BCE-A1 ya, yang memotong pada posisi 86. Itu kalau dari 5 ke 3, tapi kalau dari 3 ke 5 yang 88 gitu ya. Nah, kalau misalnya pada posisi ini dia itu adalah G ya, maka nanti enzim ini membelah DNA itu pada posisi 86 dan 88 gitu ya. Ini menghasilkan 3 fragmen yaitu 86 dan 102. Atau kalau menggunakan posisi yang ini itu menjadi fragmennya 88 dan 100 ya. Jadi ada 2 fragmen. Ada 2 apa namanya? Pita DNA ya. Yang ukurannya 86 dan 102 atau 88 dan 100. Kalau kita menggunakan yang 3' to 5' yaitu menggunakan template yang DNA itu kan ada 2 template ya, yang continuous dan discontinuous kan gitu ya. Yang continuous itu yang 5 sampai dengan ke 6 ya, 5' to 3' itu memotong pada posisi 86. Sehingga kalau PCR produk kita tadi itu adalah 100, misalnya ini PCR produknya adalah sebentar. 188 ya, 188. Nah, ini misalnya 188 ya. Kalau dipotong dengan menggunakan enzim ini ya. Ini ya. Ini, maka potongannya itu akan menjadi 86 dan 102 ya. Nah, sedangkan kalau kita ganti pada posisi SNP-nya itu ini G sama A ya. Perubahannya ya. Kalau yang GG tadi itu ya dipotong dengan enzim ini ya, itu fragmennya menjadi ini ya. Tapi kalau pada posisi itu adalah A ya, berdasarkan hasil analisis pemetaan enzim ya, ini tidak ada enzim yang memotong pada posisi A ini gitu ya. Berarti kalau genotipnya AA, maka gambarnya itu di dalam elektroforesis itu tidak ada potongan, berarti sama dengan ukuran PCR produknya, yaitu misalnya 188 misalnya kalau dalam hal ini di contoh ini adalah PCR produknya atau target kita itu 188 gitu. Ya.
Nah, ini contohnya kalau PCR produk kita 188, lokasi SNP-nya adalah ini ya. Resistant enzimnya yang memotong ini itu ternyata hanya ditemukan pada alel G ya. Kan lokasi SNP-nya itu kan pada posisi ini basa G berubah menjadi A gitu ya. Nah, pada posisi kalau pada posisi 76 itu sampel kita basanya adalah G, maka dia bisa dipotong oleh enzim ini, BCE-AI ini. Nah, kalau dipotong dengan enzim ini, maka G ini ya, resistant enzim ini membelah DNA produk kita tadi itu ya, di posisi ini sehingga menghasilkan fragmen 86 dan 102 atau 88 dan 100 gitu. Ya. Tapi kalau di sampel kita pada posisi ini adalah A ya, dia tidak memotong, enzim ini tidak memotong, sehingga ukurannya 188. Ya. Nah, kalau demikian maka nanti gambarnya itu yang A, genotip AA itu sama dengan PCR amplifikasi kita tadi itu, satu slice ini aja, satu band ini aja, nomor 188. Tapi kalau GG berarti ada di 88 sama 100 atau 86 dan 102 gitu ya. Jadi ada 2 band, ada 2 band. Ya. Nanti kalau yang hetero bagaimana? Hetero itu kan berarti G dan A. Oh, G-nya tadi kan 1 band 188. Berarti nanti kalau GA gambarnya ada 3. Ya, 188 kemudian 86 sama 102 gitu. Ada 3. Gitu. Ya. Nah, berarti kita bisa menentukan genotip masing-masing individu berdasarkan pola potongan fragmen ya, potongan dari hasil PCR RVLP kita. Nah, dari situ kita bisa menentukan individunya atau genotip individunya. Terus langkah selanjutnya sama, dilakukan analisis asosiasi antara genotip dan fenotipnya. Ya. Dengan menggunakan analisis statistik. One way ANOVA. Sudah begitu, selesai. Ya. Jadi ada 2 penentuan genotip tadi menggunakan sequencing dan yang satu menggunakan RVLP. Kalau sequencing ya sekali habis PCR produk dikirim semuanya di lembaga atau kalau kita punya mesinnya ya pakai, tapi di Fakultas Peternakan nggak ada. Itu kita kirim di LPPN UGM, hasil sequencingnya nanti dilihat seperti apa gitu ya. Kemudian kalau mau pakai RVLP ya modelnya dengan menggunakan resistant enzyme itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa ora jelas? Halo? Faris mudeng ya? Masih dengar suara saya kah? Mendengar Bu, Mudeng ya Faris? sedikit paham Bu, dikit-dikit paham. Dikit-dikit. Sak tenane mudeng ora? Kalau tadi saya sendiri paham Bu. Paham ya? Nah, ini kalau punyanya Mbak April ini karena sequencing semuanya ya. Jadi hasil SNP-nya itu berdasarkan ini sequencing seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini saya liatin punyanya April ya. Kalau apa namanya? Ini sudah kelihatan belum Faris? File ini ya. Terlihat Bu. Terlihat ya yang PPT-nya ini ya. Nah,
Ini contoh hasil PCR produk gitu ya. MC4R juga ya. Yang 642 PCR produknya. Nah ini misalnya ini 100, ini 500 gitu ya. Nah ini 1000 di sini. Oh sorry, ini 500, sorry. Ini 500, ini 1000 gitu ya. 100-nya Permisi, di Bu. sini. Maaf, Bu. Ya. Belum terlihat Oh PPT-nya, belum Bu. terlihat. Oke. Iya. Ya. Oke, ya. Saya share dulu. Ini punyanya siapa ya yang bagus ya? Bentar ya, tak carikan dulu. Ini yang RVLP-nya mana ya? Ya, kayak punyanya Mas Rian ini aja. Ya. Nah, ini aja. Ini MC4R juga tapi di beberapa macam kambing gitu ya. Nah, ini. Ini tadi 642 PCR produknya ya. Ini ada SNP-nya 2 di sini ya. Ini SNP yang ditemukan mahasiswanya Bu Teti dan saya juga Latifah gitu ya. Tapi ini dilihat pada kambing-kambing lainnya ya yang ada di Indonesia yang diteliti oleh Mas Rian ya. Ada 2 SNP di sini ya, SNP 998 dan SNP 1079 ya. Nah, kemudian dia mencari resistant enzimnya ya, ternyata yang bisa memotong itu KPN1 gitu ya, KPN1. KPN1 itu dia memotong pada posisi 158 untuk 5 ke 3 prime-nya, kalau yang 3 prime ke 5 prime-nya 154 ya. Nah, ini Mas Rian ini menggunakan yang 5 prime to 3 prime, jadi posisi 158 ya. Ini kalau tadi PCR produknya 642 kan, dipotong pada posisi ini sama enzim ini gitu kan. Nah, maka potongannya nanti menjadi ukurannya ini ya 158. Ini adalah 642 dikurangi 158, 484 ya. Nah, ini enzim ini memotong pada posisi T ya. Kalau pada posisi T, enzim itu memotong pada posisi ini ya. Sehingga pada kita menentukan genotipnya itu TT itu jika ukuran fragmennya adalah 158 dan 484. Sehingga kita tulis di sini TT 158 dan 484. Nah, kalau pada posisi SNP yang ini tadi ya, CT tadi itu ya, ternyata kalau posisinya C ya, enzim ini tidak memotong. Kalau tidak memotong berarti kan ukurannya tetap 642. Nah, sehingga kalau kita cek di hasil elektroforesis ternyata hasilnya itu 642, maka kita bisa menentukan bahwa individu itu genotipnya adalah CC. Tapi kalau ada tiga macam ya, bandnya itu ada 3, ada yang ukurannya 642, ada yang ukurannya 484, ada yang 158, berarti ini gabungan antara CC dan TT. Maka dia adalah CT. Gitu ya. Kalau TT ini karena tadi dia motong di satu posisi sehingga potongannya ini sama ini. Gitu. Ya. Nah ini kalau digambarkan ya, contohnya, nah ini yang 998 tadi itu ya. Nah ini. Ini enzim PCR. Yang KPN1 mana ya? Ini ya. Nah ini misalnya ya. Yang ini adalah CC ya misalnya. Ini CC kan tidak motong ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah yang 2 ini
Ini tadi dipotong di ukuran berapa tadi? 158 sama 484 ya. Yang KPN 1 ya. Nah ini ya, 158 ada di sini dan 462 ada di sini. Nah, ini berarti adalah TT. Ya, ini TT, ini CC. Ya. Ini kalau ini menggunakan simulasi, menggunakan apa namanya, software tertentu untuk menggambarkan ya, mengilustrasikan potongannya seperti apa. Tapi kalau hasil penelitiannya Mas Rian sendiri itu seperti ini. Ya, jadi ini contohnya ini ada 3 atau ini berarti CT. Ya, ini CT. Kemudian ini TT ya, sekitar 488, ini 158, itu ada TT, ya. Ini CC ya. Karena ini enggak ada yang lain ya, berarti ini CC, ini TT ya, ini CT, ini TT, ini C, ini TT, ini C gitu. Nah, itu kita bisa menentukan apa genotip berdasarkan pattern atau pola dari hasil potongan-potongan yang menggunakan resistant enzyme. Nah, metode ini ya, metode untuk menentukan genotip berdasarkan resistant enzyme ini, metodenya adalah dengan menggunakan PCR RVLP. Gitu. Kalau menggunakan sequencing, ya, nah ini tadi hasil sequencingnya tadi itu ya, misalnya ada berapa sampel nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekian ini ya, sekian sampel ini, kita sejajarkan ya dengan menggunakan crustal W misalnya. Nah, ternyata hasil sequencingnya itu diperoleh ya. Nah ini masing-masing individu ini ya, ini di posisi 998 itu ada yang G, ada yang A, ada yang G, ada yang A lagi, ada yang G gitu ya. Kemudian di SNP ini itu juga ada macam-macam, ada T, ada C, ada T, itu berarti ada SNP-nya di sini. Ini juga ada SNP-nya. Ini juga ada SNP-nya gitu. Atau kalau mau lihat ini di sini, bawahnya ini. Ini kan bintang-bintang-bintang, berhenti nggak ada bintangnya. Oke, berarti ini dicek di atas. Oh ya, ini ada beda-beda apa bahasanya. Kemudian bintang sampai sini nggak ada bintangnya lagi. Oke, berarti ini ada SNP-nya gitu ya. Nah, SNP inilah yang nanti dipakai untuk mendeteksi genotip masing-masing individu ini. Ini kalau menggunakan sequencing ya. Ini namanya hasil sequencing ya. Itu bisa langsung mendeteksi, oh individu ini GG, individu ini adalah AA gitu. Cuman tadi saya selalu minta mahasiswa, meskipun hasil alignment-nya itu bisa kelihatan seperti ini, itu harus dicek betul apakah G-nya ini benar-benar satu puncak atau tidak. Nah, contohnya misalnya ini ya. Ini kan G juga nih. Tapi lihat di sini ada 2 puncak ini. Berarti ini sebenarnya bukan GG, tapi G sama A. Karena hijau ini kan adalah A. Berarti ini sebenarnya bukan G tapi GA atau AG. Saya gitu. Ya, ini A, cetok, ini kan biru ya. Ini hitam gitu ya. Ini untuk SNP yang ini. Kemudian untuk SNP yang ini ya, itu terlihat juga, ini lihat nih. Ini puncaknya adalah merah ya, itu T, sedangkan yang posisi yang sama, ya ini posisinya sama loh, nah ini sama posisinya ya. Dia C, tapi lihat di sini, lihat ini T, ya makanya saya minta satu-satu dilihat itu T kan di dalam urutan sekuennya dia T, tapi puncaknya ternyata ada 2 puncak nih. Meskipun tipis sekali lihat nih, tapi dia malah benar-benar SNP-nya ini. Ya, ada merah dan ada biru. Nah, berarti ini bukan TT, tapi dia adalah CT. Nah, gitu. Itu untuk menentukan genotip dari individu ternak yang kita teliti. Bisa menggunakan hasil sequencing ini atau dengan menggunakan tadi RVLP seperti ini.
Ini punyanya Rian ini semacam ini. Gitu. Semua kalau mau meneliti tentang banyak gen gitu ya, itu bisa menggunakan dua metode ini, tergantung dananya, tergantung waktunya ya, mau cepat dananya banyak ya pakai sequencing. Tapi kalau dananya terbatas ya, tapi waktunya masih longgar ya PCR VLP misalnya. Nah, setelah ini baru masing-masing kita punya genotipnya ya. Kemudian kita hitung misalnya ya kalau oh ini enggak ada asosiasi ini Mas Rian, hanya keragaman genetik sehingga tidak ada fenotipnya ya. Tinggal dihitung frekuensi genotipnya, frekuensi alelnya itu berapa gitu ya. Ini kambing yang diteliti ada sekitar 10 kambing gitu ya. Nah, itu berapa frekuensi munculnya CC dalam populasi itu ya. Oh, ternyata sekian 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 gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti yang gen berikutnya akan saya tambahi lebih detail ya. Sama sih prinsipnya seperti itu ya. Ini adalah untuk menghitung keragaman. Jadi distribusi gen MC4R pada 10 kambing yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu kita bisa melakukan analisis dengan menghitung frekuensi genotip maupun frekuensi alel yang dapat menggambarkan seberapa beragamnya ekspresi gen MC4R yang ada di kambing-kambing yang ada di Indonesia. Nah, itu indikatornya bisa menggunakan frekuensi genotip, frekuensi alel ya, ataupun keseimbangannya di dalam populasi itu seperti apa dengan menghitung hukum Hardy-Weinberg equilibrium yang ada di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mulai ada gambaran Karisma Damarjati? Halo? Kalau dari saya sendiri sudah ada, tapi masih bayang-bayang gitu, Bu. Ya, nanti minggu depan ya, tak tambahi lagi, tak beri penjelasan lagi. Nah, ini karena baru pertama, artinya baru mendapatkan pertama, mungkin masih meraba-raba gitu ya. Nanti minggu depan saya berikan penjelasan yang lebih runtut lagi gitu, mungkin akan lebih mudah dipahami. Ya. Sampai ke analisisnya nanti kita pelajari bersama. Ini adalah gen MC4R, itu adalah gen yang untuk mengkode pertumbuhan. Nanti yang berikutnya mungkin yang reproduksi ya. Kemudian yang kualitas daging itu nanti seperti apa ekspresinya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Silakan loh. Mana yang belum mudeng? Kamu tadi bilangnya baru sedikit, kira-kira yang belum yang mana? Yang belum banyak tahu yang mana Karisma? Di bagian yang mana? Atau orang mudeng kabeh? Karisma? Bagian Ibu suaranya putus-putus. Ya. Yang kamu belum jelas yang mana? Sudah jelas Karisma. Bagian frekuensi Mana? genotip itu, Bu, yang tadi, yang tabel. Oh, ini. Oh, ini nanti minggu depan aja. Ya. Menghitung ininya minggu depan aja, ya. Saya ingin menjelaskan khususnya yang bagaimana mengidentifikasi genotip dulu dengan menggunakan PCR, RVLP dan sequencing itu dulu aja, ya. Kalau perhitungan keragaman genetik dan analisis asosiasi minggu depan aja, ya. Biar tidak mumet. Yang penting memahami dulu nih cara mengkonfirmasi SNP, menentukan genotip berdasarkan SNP-SNP ini gitu ya. Nah, nanti misalnya oh saya menggunakan SNP ini sama menggunakan SNP ini genotipnya bisa berbeda atau sama? Pertanyaan saya coba. Karisma.
Mana Ibu? Kan saya menemukan 4 SNP ini. Saya menentukan genotipnya kalau berdasarkan 4 SNP ini genotipnya seperti apa? Bisa berbeda-beda atau tidak? Mungkin berbeda Ibu. Kenapa kok berbeda? Faris, bantu Faris. SNP-nya berbeda-beda, genotipnya bisa berbeda. Lalu ada nggak dampaknya ke ekspresi gennya? Ekspresi ke fenotipnya? Faris? Apa hujan ya? Jadi apa namanya? Suara saya tidak terdengar bagus ya. Dengar Bu, bentar Bu, lagi sedang berpikir juga. Kalau SNP-nya banyak begini, saya bisa nggak menentukan genotipnya berdasarkan SNP-SNP ini? Bisa dan boleh tidak gitu pertanyaan saya. Boleh dong. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Oh, bentar. Ini untuk SNP ini gitu ya. SNP ini ya, berdasarkan SNP ini gembrong itu kambing gembrong yang CC itu frekuensinya munculnya nanti perhitungan frekuensi nanti ya. Perhitungan yang CC itu jumlah CC-nya frekuensinya yang muncul adalah 0,5. Yang TT 0,0083, CT-nya sekian gitu ya. Itu berdasarkan SNP ini. Nanti SNP lain kalau kita mau melakukan apa namanya penentuan genotip lagi, ya itu kita bisa melihat juga, ya, berdasarkan SNP itu. Karena ini Mas Rian menggunakan hanya 1 SNP. Coba sekarang yang punyanya April ya, April itu kan ada berbagai SNP. April itu mana ya? Nih. Nah, sudah terlihat ini, Paris? Sudah Bu. Ya. Nah, ini kalau Mbak April ini dia menemukan SNP 3. Ya, ada 3 SNP ya. 396, 399, 480 gitu. Di Dorper, Garut sama persilangannya. Nah, dari hasil sequencingnya ya untuk genotip CC ya. Untuk SNP ini ya, untuk SNP ini CC itu frekuensi keluarnya 0,5. TT-nya dia nggak ada. Ya, di Dorper nggak ada TT. Tapi CT ada 0,5. Sedangkan yang di Garut CC-nya 0,72. TT juga nggak ada. Tapi CT ada. Ya. Sedangkan yang di F1 ya itu CC-nya 0,71, TT-nya 0,02, CT-nya sekian. Nah, ini SNP yang lain. Nah, itu juga pengen dilihat ya. SNP yang lain itu berapa jumlah SNP-nya apa tuh ini? C berubah menjadi G. Berarti genotipnya kalau enggak CC, CG atau GG kan gitu. Nah, yang CC ada berapa ya? Dari 4 Dorper ini ya, yang CC itu 50%.
yang CG juga 50%, GG-nya nggak ada. Sedangkan yang Garut ya, CC-nya 0,72, ya, GG nggak ada, CG-nya 0,28 misalnya. Kemudian yang SNP yang berikutnya ya, ada SNP AG ya, 480 AG ya. Berarti kan nanti genotipnya bisa AA, bisa GG atau AG ya. Ternyata di sini yang Dorper ini untuk SNP yang ini ya, itu tidak ada A-nya nggak ada, AG-nya nggak ada, semuanya GG. Nah, gitu misalnya. Padahal ini sampelnya sama ini, sampel yang dipakai sama. Ya. Sampel yang dipakai sama, tapi ekspresi di poin-poin polimorfisme basa-basa di posisi ini, dia ekspresinya berbeda-beda. Ya. Itu kita bisa menuliskan di sini. Gitu ya. Sampelnya sama semua ini, tapi kita menentukan genotipnya berdasarkan SNP ini. Oh, dengan sampel yang sama menentukan genotipnya berdasarkan SNP ini. Dengan sampel yang sama menentukan genotipnya berdasarkan SNP yang ini. Nah, sehingga muncullah penyebarannya seperti ini. Jadi kalau kita mau menggambarkan ya distribusi gen MC4R berdasarkan SNP ini ya, itu ternyata yang Dorper itu ekspresinya yang gen ini ya pada posisi ini itu dia GG-nya itu paling tinggi munculnya. Ya bahkan yang AA nggak ada, AG nggak ada. Di populasi ini. Karena kita kan lagi meneliti, Mbak April ini meneliti di populasi itu. Gitu. Nah, sedangkan kalau di posisi SNP yang ini, Dorper ini malah GG-nya nggak ada. Posisi yang ini loh ya. Nah, gitu. Nah, nanti kita akan melihat, kita mau melihat asosiasi ke ekspresi apa, apakah berat badan, atau apa ukuran tubuh, atau apa. Nah, mau dipakai yang mana? Yang SNP ini atau SNP ini, apa SNP ini yang mau dipakai untuk diasosiasikan? Kalau SNP ini ya berarti nanti data genotip yang ini diasosiasikan dengan fenotipnya. Fenotipnya kan sama semua, wong ternaknya podo. Ya, ternaknya sama, fenotipnya pasti sama. Tapi ekspresi genotipnya kan berbeda-beda. Nah, nanti dianalisis asosiasi seperti apa. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau untuk menghitung ini analisisnya, nah ini di minggu berikutnya aja. Ini saya menggambarkan tentang prinsip-prinsipnya dulu aja. Gitu. Sudah mulai paham lagi? Faris? Lucy? Paham, Bu. Lucy? Mudeng ora? Nah, ini tadi kan SNP-nya 3 ya. Nah, ini dia Mbak April itu ada 3 SNP ya di target sequence ya, target sequence ini ya, menemukan 3 SNP. Ini kelihatan toh? Ini bintang-bintang-bintang pada posisi ini ya. Ada CC, ada A. Ini bintang-bintang-bintang, kemudian ada GG, ada C. Yang bintang-bintang pasti semuanya sama. Satu garis ini T, 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 G, 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 A, gitu kan. Nah, ini berarti ini SNP. Gitu. Ya. Kemudian dicek di gambarnya. Nah, ini. Ternyata ini G. Ya, toh. Ini pada posisi yang sama ya. Ini kan, tak gede gini. Nah, ini kan G, C, G, G, gitu ya. Ini G, C, G, ini A. G, C, G, ini R. Nah, ini bagus ini, hasilnya R. R itu pasti dia hetero. Gampang kalau melihat di sini misalnya di sini ada R-nya mana ya? Ada R enggak ya ini? Kalau di sini langsung R gitu, oke ini terbukti bahwa itu hetero. Tapi kalau sini C misalnya, ini apakah kita bisa menentukan dia CC? Ya harus dicek di sini ya. Kalau misalnya di sini ini R, ini udah ketahuan itu pasti hetero. Karena kalau dia R itu berarti dia tidak bisa mendeteksi gitu ya. Posisi ini tidak bisa mendeteksi dia itu G ataupun A sehingga munculnya dia R. Nah, itu kan beda sekali, jelas beda. Maka ini adalah hetero. Ini sedangkan ini homo GG, homo AA. Ini
Ini juga. Nah, kalau yang ini seperti ini misalnya, ini A, ya. Misalnya di apa namanya, di hasil alignment yang menggunakan ini, itu A gitu ya. Misalnya 1, 5, 11 ya. Oh ini A gitu ya, ini A. Ternyata A-nya di sini nih, dia puncaknya ada 2. Ya, berarti kita tidak bisa menentukan bahwa itu A, tapi dia AC. Gitu. Paham? Ya. Sama dengan ini yang sebelahnya. Kalau ini udah clear ya, clear. R pasti dia hetero, pasti ada 2 puncak. Karena dia mesin ini tidak bisa mendeteksi apakah itu warnanya. Fluoresen itu kan ini ya sequencing itu kan dasarnya berdasarkan fluoresen ya. Berdasarkan pewarnaan gitu ya. Pewarnaan dan konsentrasi dari DNA yang diamplifikasi berdasarkan PCR amplifikasi tadi itu kan ya. Itu kan ada konsentrasinya sehingga nanti kalau konsentrasi sekian makanya warnanya warnanya hitam. Kalau konsentrasi sekian warnanya merah misalnya gitu. Nah ini dia bingung kan ini, bingung. Akhirnya dia ya udah bingung aku tak isi R. Nah itu udah berarti dia hetero karena ada 2. Nah sedangkan yang ini lihat karena kemungkinan karena ini ada 2 dan yang muncul lebih tinggi itu adalah yang warna hijau, berarti dia merekognisi sebagai C. Gitu. Tapi lihat ini sebenarnya ada 2 ini. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa genotipnya bukan C, bukan CC, tapi dia GC karena ada 2 puncak. Ini juga nih, ini A, ya, tapi dia ternyata ada 2 puncak, berarti kita merekognisi dia sebagai AC. Gitu. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, ini tadi. Oke. Nah, nanti habis itu terus kita lihat perhitungan frekuensi dan itunya nanti minggu depan. Sudah jam 11.04. Saya mau ada kuliah lagi yang lain. Sudah paham ya? Halo, ini 181 mahasiswa diam semua. Paham, Bu. Paham. Gitu loh. Nek wis ditutup langsung pada muni terima kasihnya banyak banget yang ngomong. Tapi pada saat ditanya semuanya diam. Oke. Bu, izin Ya. konfirmasi, Bu, sebelum tadi Ibu penjelasannya itu. Hmm. Tadi kan kalau misalkan, berarti kalau misalkan saya meneliti tentang genetika dari identifikasi SNP-nya ini dari apa namanya menggunakan, misalkan saya menggunakan aplikasi Crystal Omega gitu ya Bu, itu ada bintangnya, ada bintang dan terus tidak ada bintang, berarti itu SNP-nya. Tetapi itu jangan dijadikan patokan bahwa itu benar-benar misalkan gennya tuh C gitu, C patokan C. Jadi saya harus kembali lagi mengkonfirmasi menggunakan tadi itu ya Bu, sequencing gambar Biodit. biodit itu ya Bu. Betul. Ya. Jadi jangan langsung merecognize ya, jangan langsung menentukan genotipnya hanya berdasarkan alignment ya. Alignment dengan menggunakan crystal W itu. Tapi harus dicek hasil tadi sequencingnya dengan menggunakan bioedit tadi itu. Yang apa namanya grafik-grafik tadi itu. Ya. Contohnya cetau tadi, padahal ada 2 puncak, tapi munculnya hanya A. Nah, kalau kamu menentukan genotipnya berdasarkan tadi alignment tadi itu yang ada bintang dan tidak tadi itu kan ya. Oh, itu A itu. Apakah dia benar A? Nah, itu kan memang harus dicek gitu. Ya kalau mahasiswa saya meskipun sampelnya banyak tak minta satu-satu itu. Tak minta satu-satu untuk copy men-screenshot. Apakah T-nya itu benar-benar clear T, hanya 1 puncak atau 2 puncak. Nah, kalau 2 puncak ya jangan T, berarti dia hetero kan gitu. Nah itu harus dicek satu-satu. Ya. Bu, misalkan ada kemungkinan nggak Bu kalau misalkan memiliki 3 puncak? Nggak mungkin kalau dengan menggunakan bioedit nggak.
Ya. Kalau, untuk menentukan, gabungan dari SNP, itu nanti ada lagi software-nya dengan Haploview. Nah, itu. Kita menggabungkan beberapa SNP, nanti bisa muncul, gabungannya itu yang terbagus, yang linkage-nya paling tinggi, itu menggunakan, Haploview itu akan kelihatan LD-nya, strong atau tidak, gitu. Linkage-nya antara SNP 1, SNP 2, SNP 3, misalnya ada SNP 3 ya mungkin ada 3, mungkin ada 4, bisa jadi karena gabungan dari berbagai macam SNP. Jadikan satu haplotype namanya. Haplotype itu adalah gabungan dari, bahasa-bahasa yang berdasarkan SNP tadi itu, berbagai SNP. Itu ada software-nya sendiri. Ya. Kalau mau belajar ya, boleh belajar kalau mau, menghitung itu. Ya. Besok minggu depan tak liatin hasilnya kalau gabungan dari berbagai macam SNP itu, gitu. Itu hasilnya seperti apa. Yuk, paham ya? Udah jam 11 nih. Lebih malahan nanti kalau mau ada, karena ada yang mau seminar kan ya. 11.15. Oke, saya akhiri dulu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Saya kurang tahu nih sampai berapa kali pertemuan ya saya ya. Nanti konfirmasi Bu Teti, apakah sampai selesai atau hanya 4 kali terus ditutup Pak Madi atau Bu Teti nanti. Oke. Oke, selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang Ibu, terima Siang, Bu. kasih Terima Bu. kasih. Selamat siang Bu, terima kasih. Selamat siang. Banyak banget toh, saiki sing muni. Kayak mau diem aja semua. Nah. Oke.